Oke, sekarang lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6 ini, sebelum membahas bagian A dan bagian B, kita harus tahu apa sih itu symmetric difference. Jadi di sini symmetric difference itu untuk antara dua himpunan A dan B adalah himpunan D, yang mana anggota-anggota di D ini adalah anggota di A atau anggota di B, tetapi bukan anggota di A maupun di B. Jadi kalau kita definisikan symmetric difference di soal itu dinotasikan dengan D ya. Jadi kita tulis D adalah X anggota A atau X anggota B, tetapi X bukan anggota A iris B. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram sebagai ilustrasinya. Ini anggota himpunan A dan himpunan B, dan kalau untuk himpunan D yaitu seperti ini ya. Oke. Bagian A itu harus ditunjukkan sih bahwa D adalah A komplement B atau B komplement A. Harus ditunjukkan mereka ini tuh saling subset. Jadi akan dibuktikan yang pertama itu adalah D subset dari A komplement B gabung B komplement A. Oke. Pertama kita ambil sembarang anggota di D, katakanlah X. Per definisi dari symmetric difference, maka berdasarkan definisi dapat ditulis X anggota A atau X anggota B dan X bukan anggota A iris B. Oke. Selanjutnya X bukan anggota A iris B itu, ini kan bentuknya tidak lain itu berarti dia anggota di A iris B komplement kan. Berarti ini X elemen A komplement atau X elemen B komplement. Artinya apa? Kalau X anggota A komplement berarti X tidak di A atau X tidak di B. Tuh, jadi ini bisa ditulis lagi menjadi X anggota A atau X anggota B dan X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Oke. Kemudian ini bisa dituliskan sebagai X anggota A dan X bukan anggota B atau X anggota B dan X bukan anggota A. Harusnya di sini ada kurung ya supaya jelas. Oke. Nah, ini tuh bentuk lainnya tidak lain adalah X anggota A tetapi bukan anggota B atau komplement B atau X anggota B komplement A. Jadi karena X diambil sembarang dari D, maka X ini maka D ini subset dari A komplement B gabung B komplement A. Oke. Ini baru subset ya. Selanjutnya kita akan buktikan sebaliknya. Sebaliknya itu kita akan buktikan A komplement B
gabung B komplement A itu subset dari D. Jadi ini dihapus terlebih dahulu. Oke. Caranya sama. Ambil sembarang anggota di A komplement B, gabung B komplement A. Oke. Jadi kita bisa tuliskan bahwa X anggota A dan X bukan anggota di B, atau X anggota B dan X bukan anggota A. Sehingga kita bisa tulis X anggota A atau X anggota B dan X bukan anggota B atau X bukan anggota A. Dapat ditulis lagi X anggota A atau X anggota B dan X bukan anggota A iris B. Sesuai definisi symmetric difference, maka ini tidak lain adalah D. Jadi karena X diambil sembarang dari A komplement B gabung B komplement A, maka A komplement B gabung B komplement A adalah subset dari D. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa D sama dengan A komplement B gabung B komplement A. Oke. Untuk bagian A-nya kita telah selesai membuktikan. Sekarang lanjut ke bagian B. Untuk bagian B ini kita tuh hanya perlu menggunakan definisi dari symmetric difference. Tadi udah kehapus ya, jadi saya harus tuliskan ulang. D sama dengan X anggota A atau X anggota B dan X bukan anggota A maupun B. Dapat ditulis X anggota A gabung B dan X bukan anggota A iris B, atau A gabung B komplement A iris B. Oleh karena itu D tidak lain adalah A gabung B komplement A iris B. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini akan dibuktikan apa irisan dari A1 dengan iris A2 dan ditentukan himpunan gabungan maupun irisannya. Jadi untuk bagian A1 sesuai definisi adalah 2K, di mana K adalah bilangan asli. Sedangkan untuk A2 adalah himpunan 3K. Jadi untuk bagian A, klaim A1 iris A2 adalah himpunan 6K, di mana K bilangan asli, dan ini tidak lain adalah A5. Oke. Sekarang yang pertama akan dibuktikan bahwa A5
subset dari A1 iris A2. Pertama, ambil sembarang anggota di A5, katakanlah M, anggota A5, akan ditunjukkan M anggota A1 dan M anggota A2. Karena jika M anggota A5, maka terdapat K yaitu bilangan asli, sehingga M tidak lain adalah 6K. Tetapi M sama dengan 3 kali 2K, sehingga terdapat L 2K elemen bilangan asli, sehingga akibatnya M sama dengan 3L ya. Jadi M tidak lain adalah anggota di A2. Kemudian selain itu M sama dengan 2 kali 3K, sehingga terdapat J adalah 3K bilangan asli. Akibatnya M tidak lain adalah 2J. Jadi M juga anggota di A1. Oleh karena itu, karena M diambil sembarang dari A5, maka A5 subset dari A1 iris A2. Oke, sekarang yang kedua akan dibuktikan A1 iris A2 subset dari A5. Caranya sama, ambil sembarang anggota di A1 iris A2, katakanlah M, akan ditunjukkan M juga anggota di A5. Jika M anggota dari A1 iris A2, maka M anggota A1 dan M anggota A2. Jika M anggota A1, maka terdapat K1 bilangan asli, sehingga M adalah 2K1. Sebaliknya, jika M anggota A2, maka terdapat K2 bilangan asli, sehingga M adalah 3K2, sehingga diperoleh 2K1 sama dengan 3K2, atau dapat ditulis K1 adalah 3/2 dari K2. Ini juga adalah bilangan asli. Oke, akibatnya K2 adalah 2L untuk suatu L bilangan asli. Jadi M adalah 3K2, M adalah 3 kali 2L, dan ini tidak lain adalah 6L. Karena M adalah 6L, maka sesuai definisi M adalah anggota A5. Ini pakai jika aja ya. Jika. Oke, karena M diambil sembarang,
sembarang dari A1 dan A2, maka A1 iris A2 subset dari A5. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan poin 1 dan poin 2, maka A1 iris A2 adalah A5. Untuk bagian B, untuk irisan dari katakanlah AI, di mana I-nya dari 1 sampai N, definisikan anggota dari AI ini adalah X elemen I, di mana I-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk gabungannya didefinisikan suatu anggota di mana terdapat I, anggota bilangan asli, sehingga X ini anggota dari AI. Oke, untuk menentukan himpunan irisan maupun gabungannya, yang pertama klaim irisan dari AI itu adalah himpunan kosong. Dengan pembuktian kontradiksi, andaikan irisan AI bukan himpunan kosong, ambil sebarang anggota di irisan AI, tetapi perhatikan bahwa tidak ada bilangan asli, sehingga bilangan asli itu adalah M tambah 1 kali K. Artinya M bukan anggota dari AM. Nah, hal ini kontradiksi dengan pengambilan M anggota AI, M anggota irisan AI ya, yaitu L, di mana L anggota AI untuk setiap I elemen N. Jadi irisan AI bukan himpunan kosong tidak benar, sehingga irisan AI adalah himpunan kosong. Sekarang lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini akan digambarkan diagram dari perkalian hasil kartesian dari himpunan A cross B, di mana A cross B itu adalah A, B atau pasangan himpunan terurut, di mana A anggota A dan B anggota B. Jadi untuk bagian A, artinya A kali B itu adalah X, 1, di mana X-nya itu elemen interval tutup 1, 2 digabung dengan interval tutup 3, 4. Dan X, 2, di mana X-nya anggota interval tutup 1, 2 digabung dengan interval tutup 3, 4. Oke. Sekarang kalau kita gambarkan dalam diagram Cartesian, itu gambarnya seperti ini. Oke. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Oke. X itu interval tutup dari 1 sampai 2 dan 3 sampai 4. Nah, Y-nya bernilai 1,
di interval tutup 1 sampai 2. Berarti di sini sampai sini, dan juga di interval tutup 3, 4. Ini adalah 1, sedangkan untuk yang 2 itu sama, dan juga di sini gitu. Oke, jadi ini adalah diagram untuk x, 1, di mana x elemen interval tutup 1, 2 digabung dengan 3, 4, sedangkan yang ini adalah x, 2, di mana x elemen 1, 2 gabung 3, 4. Oke, untuk bagian B caranya sama dengan bagian A. Untuk nomor 9 ini kita gunakan definisi fungsi saja ya. Jadi definisi dari fungsi itu kan, misalkan kita punya suatu himpunan A dengan himpunan B. Nah, F memetakan A ke B itu dikatakan suatu fungsi jika anggota di domainnya ini itu punya tepat satu pasangan di anggota di kodomennya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi itu seperti ini, dia punya tepat satu anggota di kodomennya. Jadi dia nggak boleh punya dua pasangan di anggota kodomen. Oke. Nah, di sini himpunan A dan himpunan B-nya tuh didefinisikan sama ya. Intervalnya itu dari -1 sampai 1. Nah, ini tuh subset dari C ya. Oke. C ini subset C dari A cross B. Oke. Jadi kita mau tahu apakah C ini adalah suatu fungsi. Adalah suatu fungsi. Oke. Jadi kita tuh bisa pilih X, misalkan setengah ya, asal masih berada di interval di himpunan A sama himpunan B. Jadi kan kita bisa tulis -1 sampai setengah sampai 1 gitu kan. Nah, kalau nilai X sama dengan setengah disubstitusi ke sini, maka diperoleh setengah ini kan sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, maka setengah pangkat 2 tambah y kuadrat sama dengan 1, y kuadrat sama dengan 1 kurang 1/4, berarti y sama dengan akar 3/4 ya. Oke. Ini plus minus ya. Berarti kita punya dua nilai y yang berbeda gitu. Jadi kita punya setengah akar 3 dan y yang kedua adalah min setengah akar 3. Jadi untuk nilai, kalau diilustrasikan tadi kan untuk domainnya itu kan setengah. Nah, ternyata di kodomennya itu punya dua pasangan gitu. Jadi di sini tuh setengah akar 3 dan min setengah akar 3. Jadi si setengah ini punya dua pasangan. Nah, berarti ini menyalahi aturan dari fungsi ya. Jadi C ini bukanlah suatu fungsi. Oke, nomor 10 bagian A itu direct image ya. Jadi FE
Untuk direct image itu artinya fx dimana x elemen e. Oke, jadi fx-nya itu adalah setengah seper x kuadrat, dimana x dari 1 sampai 2. Nah, jika disubstitusi, kita tuh akan peroleh 1 sampai 2 ya. Berarti 1 kuadrat s kuadrat sampai 2 kuadrat ini tidak lain adalah 1 sampai s kuadrat sampai 4. Keduanya dipangkatkan ketiga ruas dipangkatkan negatif 1, diperoleh seperempat sampai setengah s kuadrat sampai 1. Jadi direct image-nya itu Fe adalah 1 per s kuadrat, dimana 1 sampai 2 ini tidak lain adalah seperempat sampai 1. Nah, untuk bagian B ini adalah inverse-nya ya. Jadi F inverse G tidak lain adalah X anggota S anggota dari R, dimana Fx anggota G. Oke, jadi 1 sampai dengan Fx sampai 4, masukkan nilai Fx-nya adalah setengah S kuadrat sampai 4. Ini adalah seperempat sampai S kuadrat sampai 1. Oke. Berarti kalau kita uraikan, ini adalah seperempat kurang dari S kuadrat, dan S kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi ini tidak lain adalah S kuadrat X-nya itu lebih besar atau sama dengan dari plus minus setengah ya. Gimana ya? Angka setengah berarti setengah ini, dan S kuadrat X lebih kecil atau sama dengan 1. Ini plus minus ya. Jadi F inverse G itu adalah minus 1 sampai minus setengah gabung setengah sampai 1 ya. Oke.